salam kebajikan. Sahabat saya, semuanya sahabat. Ya, rekan-rekan semuanya, apa yang ingin saya sampaikan sebetulnya sudah disampaikan. Jadi oleh apa yang ditayangkan panitia dan apa yang dinarasikan lagi oleh Monsinyur tadi, ya. Itulah saya. Jadi saya kira tidak perlu menambah banyak, ya. Pikir saja ya bahwa pertama, tidak gampang untuk menjadi faktor berkumpulnya orang seperti ini. Ya, ada orang meninggal banyak, tapi seragam orang. Tapi ini meninggal beragam orang yang datang. Di lesson learning, pembelajaran hidup kita semuanya, bagaimana ditangisi oleh banyak komponen. Saya ada memori tersendiri yang 9 datang utusan dari Vatikan, bawa surat mengundang saya ke Vatikan. Saya tanya, mana Bapak sudah Pak di Better, kan sudah keluar dari rumah sakit, sudah menyapa umat. Jadi mungkin sudah segar. Kami juga dari TV kan sudah keluar menyapa umat. Terus kami juga diskusi sampai jam 9.30, setengah jam di kantor. Terus saya ke satu tempat jam 12, dapat telepon, Paus meninggal. Jadi saya tertegun di depan acara itu, tempat acara di UI 3. Gimana? Tadinya jam 9 sampai 9.30 saya terima undangan dari beliau, lalu dia wafat. Nah, bisa dibayangkan ya teman-teman, saya iya, saya membayangkan kita akan bertemu lagi seperti itu. Tapi masihkah Paus berikut ini bisa seperti mendiang Paus Fransiskus? Tapi dengan keyakinan yang disampaikan tadi oleh Monsinyur, itu adalah kembarannya. Maka kita harus optimistik, ya, bahwa orang yang baik itu tidak pernah mati, tidak pernah wafat. Kalau dalam kitab suci kami itu ada, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang yang telah mengorbankan egonya, kepentingan, subjektivitasnya, itu adalah wafat. Tidak, kata Tuhan, melainkan dia tetap hidup. Bal ahya, tetap hidup. Inda rabbihim yurzaqun, dan di mata Tuhan itu akan selalu mendapatkan rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya untuk orang mendapatkan rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya untuk orang hidup, tapi juga untuk orang-orang yang sudah wafat. Secara biologis memang sudah wafat, tapi secara spiritual dia tetap hidup di dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Saya bukan Katolik, tapi selalu bayang, ya. Yang saya bayangkan ketika
nggak mau melepaskan tangan saya, sehingga orang yang dilewati nggak sempat berdebat tangan. Jangan-jangan, silakan Bapak. Jangan-jangan saya disangka ini egois, nggak mau melepaskan tangannya Paus, sehingga kursi roda itu dan nggak mau melepaskan tangan saya. Ceritanya gini, jadi saya menjelaskan fungsi tunnel ini, fungsi terowongan ini. Saya tadi termasuk pernyataan Paus ketika Amerika merencanakan akan membangun tembok, lalu respon Paus itu jangan membangun tembok, karena tembok itu simbol ya unhuman, tidak manusiawi. Dan di Istiqlal kita membangun terowongan, kebalikan dari tembok. Nggak ada yang setuju, teman-teman. Waktu saya ajukan menteri-menteri itu, jujur saya sampaikan, teman menteri agama waktu itu nggak menanggapi karena mahal kan. Karena ternyata di bawah terowongan itu ada pipa raksasa ya, sejak Belanda begitu. Nah, jadi harus digali lubang lebih dalam supaya nanti jangan ambruk dengan pipa besar ini. Ya, itu yang bikin mahal karena teknologi untuk menahan pipa air yang menuju kemana itu. Nah, itu mesti berfungsi. Maka digali lebih dalam, otomatis kosnya akan lebih besar ya. Ya, jadi waktu itu sekitar 40 miliaran. Tapi ada tawar-menawar, biasa pemborong banyak. Ini bangunan suci kok mau cari keuntungan melimpah gitu. Akhirnya saya nggak tahu berapa bayarnya terakhir. Tapi tetap saja menteri Pak, bagaimana kalau kami bangunkan jembatan Kuala Mewah melebihi apa yang dibangun Pak Anies di Tambun, kita bikin loh, enggak Pak, itu jembatan bagus ya, tapi itu nanti mengurangi estetika Istiqlal dan katedral kalau ada jembatan di atasnya. Alternatif kedua diusulkan, bagaimana kalau kita bikin jalan kayak di Eropa itu ada naik sedikit ya, cat merah, jadi mobil nggak bisa cepat ya, kayak di dekatnya Duta Besar Amerika di depan kan ada di situ ya, seperti itu. Nah, itu tidak cukup. Tetap saya minta terowongan, tapi didiamkan. Kapan saya ketemu dengan Presiden? Akhirnya ketemu Bapak Presiden. Pak, bagaimana rencana kami Pak membangun terowongan itu? Ya, tapi teman-teman biayanya mahal. Mengambil waktu. Bahasa Inggris nggak direspon. Terus ada bisikan belakang, Pak pernah tinggal lama di Timur Tengah itu. Mungkin dia bisa bahasa Arab. Begitu saya bahasa Arab, dia respon. Jadi apa kata terjemah translatornya saya bawa ke Pak. Jadi saya nggak usah terjemahkan, ya nggak usah. Jadi saya jelaskan pakai bahasa Arab. Di pegangan tangan saya nggak lepas. Ya, sampai begitu ada foto sesinya. Ya, yang kebayang di benak saya itu bapak saya. Bapak saya yang botak juga. Ya, bapak saya itu juga menjadi guru SD pada sekolah di kampung saya itu dalam masa perang dahsyat antara DITI dengan tentara, dan semua guru-guru pada kafur kecuali bapak saya. Jadi bapak saya itu mengajar satu sekolah lebih dari 100 murid, kelas 1 dikasih tulisan indah, saya tulis 8 kali.
pindah lagi ke kelas 2 matematik apa gitu hitungan, kasih PR ini, pindah lagi ke kelas sebelah, pakai bahasa Indonesia jelas sampai kelas 6. Selesai kelas 6 balik lagi, sudah semua periksa, sudah itu pindah lagi ke kelas 2 pekerjaan tadi. Itu kerjaannya, dia seperti tukang cukur, dia membersihkan sekolah, dia memperbaiki bocoran sekolah, dan dia mengajar tanpa gaji pada waktu itu, karena tidak ada uang kan tahun 1960-an itu, 60, saya ingat 64, 65 itu nggak ada gaji guru pada waktu itu. Tapi bapak saya kalau ini nggak diajar, akhirnya mau dibunuh, mengungsi kita ke ibu kota kecamatan. Sudah hampir 1 tahun, anak-anak di sana nggak sekolah, nggak. Kita kembali, apa boleh buat kalau kita harus mati di sini, daripada anak ratusan di situ nggak pernah belajar. Ya, saya masih ingat memperbaiki bocoran sekolah dengan uangnya sendiri, bahkan meja di rumah pun diangkat ke sekolah. Nah, dan bapak saya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dia. Masyarakat di situ kan buta huruf ya, tapi makanya barangnya perantau. Surat-surat yang datang dari luar, ya, orang Bugis kan perantau, suratnya datang ke rumah saya, atau tolong bacakan surat ini. Masyarakat itu Pak, kalau menjelang lebaran tangannya junior, saya ingin jelaskan bahwa itu karena saya posisinya berdiri, dia posisinya di kursi roda. Kalau mau maju part saya kan harus berdiri, jadi ya bayang-bayang ini berapa 3 kali dia. Nah, pulang dari situ juga nggak mau lepaskan kaki saya. Iya, begitu mendengarkan wafat, saya nggak tahu, ada rasa yang sangat dalam. Ya. Jadi ini satu bukti bahwa tidak mesti kita satu agama, tapi bisa saling menangisi satu sama lain. Kesedihan yang kedua, saya ingin sekali hadir waktu wafatnya. Ya. Paus Benediktus dulu saya datang diundang khusus, padahal nggak pernah jabat tangan, nggak pernah berjumpa. Ini wafat. Ya. Saya menunggu, mudah-mudahan saya ditunjuk untuk mewakili negeri. Tapi ternyata bukan saya diminta, tapi saya berdoa, ya Allah, ini agama saya, tapi saya mendoakan orang lain yang tidak seagama dengan saya. Terimalah doa saya, seperti juga kami mendoakan orang tua saya. Nah, pelantikan lagi, bahkan saya ada kesempatan melihat makamnya, ya, tapi ternyata tidak lagi hidup, ya. Maka itu saya ingin sekali mengusap makamnya beliau. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan akan datang. Jadi toleransi itu bukan dibicarakan, ya, tapi dipraktekkan. Kedatangan Bapak Ibu memperingati 40 hari di dalam agama Islam, Bapak Ibu itu memperingati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari, ya. 40 hari itu sangat dianjurkan. Yahudi juga sama. Saya juga mungkin yakin, ya, dalam agama